Halo, setelah yang terakhir kali itu aku pinjem buku di perpus, aku sama sekali nggak bikin reading update karena satu dan lain hal. Terus habis itu aku juga mikir kalau aku sedikit-sedikit bikin reading update, aku bakalan bikin video yang panjang banget. Jadi aku memutuskan untuk setelah baca agak lumayan jauh baru aku bikin reading update ini. Aku waktu ke perpus yang terakhir kali itu aku pinjem dua buku lagi, yang untuk huruf G dan huruf F dan huruf G. Yang huruf F itu judulnya Fantasia Impromptu dari Ray, ya kan? Fantasia Impromptu dari Ray. Terus yang G itu Gelak Tawa di Rumah Duka, karyanya Mas Dar Zainal. Aku udah proses untuk baca keduanya, cuman emang yang huruf yang G ini aku baru baca di bagian awal karena masih tester lah ya. Aku berusaha untuk menyelesaikan yang ini dulu karena emang hurufnya Fantasia Impromptu kan lebih dulu daripada huruf G. Ini ceritanya aku pinjem ini sebenarnya satu karena emang cari huruf F itu agak susah. Terus habis itu kedua aku itu tertarik sama blurbnya. Tulisannya kayak gini. Well, selamat malam semuanya. Sapaku agak bergetar. Malam ini kita berkumpul untuk merayakan ulang tahun tante saya tercinta, yang saya beri nama Maya. Kenapa Maya? Karena dia tak ada, dia tak nyata. Jadi kayak maksudnya apa? Kan bener-bener singkat doang. Terus habis itu kayak apa ya, menarik banget gitu loh, misterius, menarik. Terus aku ngeliat covernya itu kayak menakutkan. Sebenarnya aku nggak terlalu suka sama cover dan font untuk judulnya. Jadi ini aku nggak aku agak jengkel sebenarnya, agak takut, agak jengkel, agak annoyed sama covernya. Cuman karena emang blurbnya ini menarik, dia itu mau merayakan hari ulang tahun tantenya yang dia beri nama Maya, yang Maya adalah sosok yang tidak nyata. Ya kayak what happened, apa yang terjadi sama orang ini gitu kan. Kupikir ini adalah sebuah novel, pada awalnya ini aku mikir ini adalah novel, tapi ternyata setelah aku baca aku bingung ini kategorinya apa. Kayaknya lebih ke kategori kumcer karena ceritanya pada awalnya ada seorang tokoh aku, nggak tahu namanya siapa, dia menyebut dirinya aku. Si aku ini dia itu merasa terpaksa untuk datang ke misa di gereja karena dia bukan orang yang benar-benar agamis sebenarnya, cuman karena dia dipaksa ibunya akhirnya dia datang ke gereja untuk menghadiri misa. Nah waktu dia menghadiri misa itu dia itu ngantuk dan males untuk ngikutin serangkaian acaranya. Terus dia malah ngelihat ada orang yang juga datang ke misa itu, dua orang, seorang ibu-ibu dan seorang laki-laki yang menurut dia itu kayak menarik gitu loh. Soalnya si ibu-ibu itu kayak seseorang yang berwibawa, kayak orang kaya, berwibawa, berkarisma. Sedangkan si laki-lakinya ini meskipun dia masih muda tapi dia itu penampilan kayak cupu, kayak ketinggalan zaman kayak gitu kan. Terus habis itu nih orang si aku ini, dia ini bukan yang ngikutin misa, bukannya berdoa, bukannya beribadah, dia malah bikin cerita di kepalanya tentang siapa mereka dan seperti apa kehidupan mereka kayak gitu sih. Nah yang di pertemuan pertama ini kan ada beberapa kali pertemuan misa kan, dan dia itu selalu ketika datang ke misa itu dia itu berusaha untuk mencari mereka berdua, si ibu-ibu ini dan seorang laki-laki Buddha ini, karena emang apa ya, mereka itu menurut si aku ini menarik. Di pertemuan pertama, di misa pertama itu yang jadi tokoh utamanya adalah si laki-laki, karena si laki-laki ini menurut dia itu penampilannya kayak cukup banget, ketinggalan zaman banget, pakai kemeja kotak-kotak warna coklat, coklat apa hijau aku lupa. Terus habis itu celananya celana bahan, bener-bener kayak ketinggalan zaman. Padahal si ibu ini berwibawa, jadi dia membayangkan lah seperti apa kehidupan mereka berdua kayak gitu. Terus di pertemuan pertama itu ada beberapa cerita, tiga kalau nggak salah, tiga kumpulan cerita cerita pendek, yang ketiganya itu berakhir dengan tragis. Kehidupannya dibuat sama si aku ini, si laki-lakinya ini hidupnya tragis, entah yang jadi gigolo atau mungkin jadi anak yang anak si ibu yang tidak diinginkan, atau
agak kelainan mental kayak gitu. Terus habis itu minggu berikutnya kan si aku ini datang ke misa lagi, bertemu lagi dengan mereka, karena emang tujuan datangnya ke misa ini bukan buat berdoa waktu pertemuan kedua ini, tapi emang mencari mereka berdua gitu loh. Nah di pertemuan kedua itu si tokoh utamanya ini dibuat menjadi si ibu, karena waktu misa itu si ibu ini berpenampilan lumayan mencolok perhatian, kayak pakai dress warna merah marun kalau nggak salah. Makanya akhirnya si aku ini pada awalnya membuat cerita tentang kenapa si ibu sampai pakai baju warna merah marun, kisah dibaliknya seperti apa, kayak gitu sih. Dia kayak menghayal gitu loh, makanya judulnya itu akhirnya aku paham kenapa judulnya Fantasia Impromptu, karena emang aku ini berfantasi secara spontan ketika melihat dua orang yang dia temui di gereja waktu dia misa, kayak gitu sih. Aku masih sampai sini, ini udah pertemuan ketiga, dan di pertemuan ketiga ini yang datang itu bukan cuma si ibu-ibu ini dan si laki-laki yang muda, tapi ada lagi orang baru yang datang bersama dengan mereka, yaitu seorang perempuan yang terlihat juga ketinggalan zaman dan sangat pendiam. Makanya di cerita di pertemuan ketiga ini yang jadi tokoh utamanya adalah perempuan baru ini, perempuan muda ini. Aku belum selesai, cuman kesanku di buku ini adalah emang pada awalnya aku merasa tertarik sama ide ceritanya, karena kan kayak apa ya, membuat cerita yang si tokohnya ini berimajinasi tentang orang lain dan kehidupannya seperti apa. Menarik aja, aku pikirin novel tapi ternyata ini semacam kumcer, tapi kayak novel atau mix kayak gitu kan. Terus habis itu si aku ini kayak benar-benar spontan untuk membuat cerita tentang tokoh-tokoh yang dia lihat itu, seperti dari baju yang dipakai si ibu warna merah itu, nanti ceritanya itu ternyata bajunya siapa, atau ketika tokohnya itu sedang minum itu awalnya dia minum kehausan itu karena apa, kayak gitu sih. Menarik, cuman ada bukan beberapa sih, setelah aku baca sampai di titik aku baca ini, aku udah mulai bosen, karena aku ngerasa dari semua cerita pendek yang si aku buat itu ceritanya semuanya tragis, kayak kurang selingan yang lain gitu loh. Meskipun cerita tragisnya ini backgroundnya masing-masing atau tokohnya juga berbeda-beda, dari si laki-laki, si ibu-ibu, terus sama si perempuan muda, tapi kayak ngerasanya capek ya kalau semuanya itu ceritanya tragis-tragis dan kurang 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 mengeksplor kisah lain aja menurutku. Terus habis itu ada juga bagian yang kayak, aku nggak tahu, ini menurutku ada bagian-bagian yang si tokoh yang dibayangkan oleh aku, tokohnya itu membuat kayak semacam puisi dalam hidupnya, dalam kepalanya itu ada puisi, merapalkan puisi, tapi bagiku puisinya itu tidak cukup puitis, tidak cukup memberikan clue tentang kehidupan sebenarnya si tokoh yang dibayangkan aku. Terus terlalu panjang dan membosankan bagiku, kayak gitu sih. Kenapa harus ada puisi itu? Jadi kayak ketika udah mulai ada format puisi kayak gitu, biasanya aku skip kayak gitu sih. Aku males bacanya. Emang di awalnya aku baca yang bagian awal-awal, tapi belakang kayak nggak dibaca pun kayaknya nggak ada masalah sih. Yang penting jalan ceritanya aku paham, puisinya sih nggak penting. Mana ada hubungannya. Ada kan satu tokoh ini dia dibully, bahkan disiksa sama ayahnya. Terus habis itu karena itu dia nggak mau ngomong sama sekali. Terus karena itu dia itu kayak berbicaranya tuh sendiri atau di dalam kepalanya atau di dalam hatinya, terus bikin puisi-puisi tentang kayak dongeng-dongeng putri kerajaan yang dibuang lah, atau ketemu panglima yang dikutuk jadi angsa berbulu putih lah. Aku tidak cukup tertarik sama hal-hal itu, jadi males. Terus
diksinya biasa aja, nggak puitis, kayak ngomong biasa gitu loh. Makanya aku agak capek baca ini, kayak udah hampir menyerah, tapi mau menyerah juga tinggal sedikit lagi. Jadi nggak tahu, kayaknya sampai di akhir pun kesanku tentang buku ini tetap sama, yaitu idenya menarik, cukup menarik, tapi capek, tapi membosankan bacanya. Udah sih. Terus habis itu aku udah mulai baca yang ini. Aku tuh ngetes bacain kira-kira emang bener bagus apa enggak, karena di Ipusnas itu kan ada. Terus aku ngeliat di Ipusnas itu komennya itu bagus-bagus, katanya diksinya cantik. Ya karena yang diksinya ini biasa aja, lempeng-lempeng aja, jadi aku kan penasaran sama yang ini, jadi aku mencoba untuk baca ini juga. Pertama, aku kenapa pinjam buku ini karena lihat judulnya, Gelak Tawa di Rumah Duka. Ini kayak semacam sesuatu, dua hal, gelak tawa dan rumah duka, dua hal yang harusnya tidak disatukan, ya nggak sih? Ya karena aku penasaran, ada hal yang kontradiktif di sini, jadi aku pinjem. Terus selain karena judulnya, dua karena covernya itu daripada yang ini yang bagiku berisik, nggak jelas, berisik, menakutkan, abstrak, aku bingung. Kalau dibandingkan sama yang itu, aku lebih suka sama cover yang aku ngerasanya itu bersih, simple, bersih, menarik. Terus ini kan cuma warna hijau, meskipun aku nggak terlalu suka warna hijau, tapi ya udahlah, hijau terus tulisannya putih, terus ada gambar semacam kecoa atau apa gitu loh, kan apa ya, simple tapi bikin penasaran. Terus akhirnya aku pinjem lah ini. Terus bukunya juga nggak terlalu tebel. Selain itu aku waktu pegang buku ini juga aku cek di Ipusnas sama di Goodreads, katanya lumayan, jadinya aku pinjem ini. Untuk buku ini aku udah baca di cerita yang pertama itu judulnya apa ya, Tuan Pengarang dan Para Penyusup. Ini pada awalnya kupikir ini bukan semacam cerita yang di penulisnya Karang, bukan semacam cerita pendek yang penulisnya Karang, tapi semacam kayak intro aja, itu kayak perkenalan dari seorang pengarangnya ini. Kupikir awalnya seperti itu, terus ternyata setelah ku baca-baca ada bagian yang ceritanya ini tentang apa ya, magical realism. Masa sih pengarangnya ini udah bekerja keras, terus akhirnya kan dia lelah, capek kak, habis dia menyelesaikan satu novel kalau nggak salah atau gimana, pokoknya dia udah selesai nulis, terus dia itu pengen berlibur. Ketika dia pengen berlibur itu, dia mengistirahatkan dirinya itu pengennya seminggu, dan karena pengen istirahat total, gak pengen diganggu, akhirnya dia itu kayak melepas tangannya dari tubuh. Maka karena kalau tangan dan kepalanya itu menyatu dengan tubuh, nanti kepalanya itu secara tidak sadar, kepalanya itu, otaknya itu tetap bekerja. Jadi untuk biar tubuhnya bisa beristirahat dan otaknya juga tidak bisa memerintahkan tangan untuk menulis, makanya bagian tangan, kepala, dan tubuh itu dilepas masing-masing untuk diistirahatkan biar tidak bekerja, kayak gitu sih. Kayak menarik ya ceritanya, kayak magical realism, kayak wow, bukan sesuatu yang bener-bener nyata gitu loh. Kayak sebagian itu nyata, tapi sebagian itu ada yang fantasi di luar Nurul. Jadi aku ngerasa cukup menarik. Terus habis itu aku udah mulai baca yang bagian cerita pendek yang kedua, cuman belum selesai. Sejauh yang aku ngerasa sih, kalau dari cerita pendek yang pertama itu lumayan menarik, bahkan lebih menarik daripada yang ini. Jadi aku nggak tahu, belum selesai. Nanti aku selesaikan, ini tinggal sedikit lagi lah, paling juga hari ini, atau kalau nggak gitu besok aku selesai baca yang ini. Terus aku mau bikin update terakhirnya paling besok lah, ngomongin tentang buku ini, karena besok lusa itu aku
nggak bisa untuk bikin video karena ada kesibukan yang lainnya. Jadi insya Allah hari ini aku selesaikan, terus besok bikin update terakhir tentang ini, terus juga update selanjutnya tentang buku ini. Kayaknya sih kalau udah lumayan jauh aku bacanya. Tapi kalau aku bacanya cuma sedikit nambah-nambah, cuma satu cerita pendek doang, kayaknya aku nggak bakalan bikin reading update tentang buku ini besok, karena bakalan kepanjangan ya kalau tiap cerita aku bikin update-nya. Ini Hai, pagi. Aku mau bikin video singkat tentang buku-buku yang sedang aku baca. Salah satunya aku pada akhirnya selesai baca yang buku Fantasia Impromptu ini. Ini aku selesai itu kemarin lusa kalau nggak salah. Iya, kemarin lusa aku selesai baca itu siangan. Cuman habis itu aku nggak ada kesempatan buat bikin video tentang reading update tentang buku ini. Buku ini pada akhirnya aku ngerasa kesanku tentang buku ini sama. Aku suka sama ide awalnya yang mix antara novel dan kumcer, tapi untuk isinya pada akhirnya aku mulai bosan. Awalnya emang agak semangat gitu ya ceritanya, banyak konflik yang terjadi, bukan banyak konflik, ada macam-macam konflik yang dimunculkan di setiap kumcer itu. Cuman pada akhirnya kayak semua cerita pendek yang aku yang tokoh aku ini bayangkan, yang tokoh aku ini buat itu semuanya itu sedih, tragis. Kayak ya sejenis lah, hampir semuanya sejenis. Pokoknya ada orang-orang yang sedih, yang dia dibully, yang dia disiksa orang tuanya, atau orang-orang yang punya masalah psikologis karena dia itu iri sama kehidupan orang lain, atau tidak bisa bersyukur tentang apa yang sudah dia dapatkan, atau mungkin sampai dia itu menipu orang lain sampai dia nggak sadar kalau tipuannya itu juga sudah menipu dirinya sendiri, kayak gitu sih. Pada akhirnya aku jadi ngerasa kalau setelah semua cerita itu kayak kebanyakan punya tokoh yang punya masalah psikologis, aku ngerasa kalau tokoh aku inilah yang sebenarnya punya masalah psikologis. Kayak dia itu terlalu terobsesi untuk membuat cerita, atau terlalu terobsesi untuk hidup di dalam bayangannya. Karena pada akhirnya di bagian akhir cerita, di ending itu, tokoh aku ini pada akhirnya nggak ketemu sama si ibu dan anak itu di misa. Itu udah misa keberapa ya, keempat kalau nggak salah. Si ibu dan anak laki-lakinya ini nggak datang. Terus akhirnya si aku ini karena saking terobsesinya untuk membuat cerita tentang si ibu dan anak ini, entah itu ibu dan anak atau bukan, pokoknya ada ibu-ibu dan seorang laki-laki muda, si aku ini pada akhirnya membayangkan bahwa kedua orang itu akhirnya datang ke misa secara terlambat. Terus pulangnya aku ini mengantarkan si ibu dan si laki-laki ini pulang. Terus dibuatlah cerita lainnya, kayak cerita di dalam cerita. Bahkan
kayak ibu dan anak ini yang datang ke misa pun itu udah ada itu udah termasuk cerita, terus nanti dia bikin cerita lainnya kayak fantasi di dalam fantasi kayak gitu, ngerti gak sih? Ya gitulah. Kalau kalian penasaran silahkan baca sih, meskipun aku nggak terlalu rekomen karena aku agak bosen sama tulisannya, kurang variatif menurutku. Terus yang ini kan emang kumpulan cerita. Kalau yang satunya kan mix antara novel dan kumpulan cerita. Kalau yang ini emang benar-benar kumpulan cerita, dan kumpulan ceritanya itu bagiku unik-unik. Enggak melulu tentang kehidupan, drama kehidupan, enggak. Ada cerita-cerita yang bagiku itu cukup singkat gitu loh kalau dibayangkan rentang waktunya. Kayak ada cerita yang judulnya Mario dan Maria. Mario dan Maria ini adalah gelandangan bersaudara yang mereka itu nggak punya rumah. Gelandangan lah, ngerti kan? Terus pada suatu hari, pada suatu malam itu hujan deras. Terus Mario dan Maria ini berteduh di emperan toko, dan mereka itu mepet banget ke tembok toko karena emang hujannya cukup deras. Terus mereka ngobrol lah tentang hidup mereka yang selama ini tuh sedih, tentang orang tua mereka yang seperti apa, tentang bulian yang diterima oleh Maria karena Maria ini terlahir tidak sempurna kayak gitu sih. Terus endingnya cuma kayak saling memeluk dalam dinginnya hujan kayak gitu. Cukup singkat tapi cukup ngena menurutku. Terus ada juga cerita yang bagiku unik cara penulisannya karena judulnya itu Nilam yang Murung. Nah, Nilam yang Murung ini cara penulisan ceritanya itu bagiku kayak itu adalah sebuah tumpahan isi pikiran dari si penulis tentang prosesnya bagaimana dia menuliskan sebuah cerita. Kayak dia menulis Nilam yang Murung, tapi si penulis juga bingung bagaimana caranya membuat nilam ini murung, apakah harus ada kehilangan, kematian atau apa. Tapi kalau kematian nanti kesannya jadi terlalu klise. Terus seperti itu sampai nilam ini entah tiba-tiba dia ada di taman, entah diposisikan sedang duduk di taman, sedang merenung dan melihat ke langit kayak gitu sih. Itu kayak semacam proses seorang penulis menulis sebuah cerita, tapi si penulisnya juga bingung ini bagaimana caranya membuat cerita ini enak dibaca. Ngerti nggak sih? Bingung kan? Ini bukan cerita yang bener-bener cerita gitu loh, kayak ini nggak ada plotnya. Terus sampai pada akhirnya si Nilam ini bisa berkomunikasi dengan si pengarangnya, penulisnya, karena Nilam ini jenuh dengan hidup yang nggak jelas, karena si pengarangnya juga masih bingung bagaimana menata hidup Nilam hingga Nilam itu bisa jadi murung kayak gitu. Terus yang aku juga tertarik itu adalah bagian akhir. Ini aku nggak ngerti ini jenisnya apa. Judulnya itu cerita-cerita yang mungkin sudah dan akan kau dengar dari berita-berita di televisi dan kau baca dari surat kabar. Ini judulnya panjang kayak gini. Ini judul besarnya. Terus di dalamnya itu ada sub judul kecil gitu lah. Kayak gini. Ini setiap subjudul itu ceritanya masing-masing, dan itu unik menurutku. Kayak ada yang cuma 1 kalimat, 2 kalimat, atau mungkin paling banter juga dua paragraf, dan 2 paragraf itu pun nggak panjang. Aku bacain salah satu ceritanya. Mana ya? Tuyul 1. Karena di sini ada 2 cerita tuyul. Ini cerita tuyul yang pertama. Lepas tengah malam, calon korban belum juga terlelap. Titik. Jadi itu 1 kalimat. Sang tuyul terus menunggu sampai rambutnya gondrong. 2 kalimat. Udah gitu doang. Tapi tuh kayak kita bisa membayangkan gitu loh ceritanya seperti apa, membayangkan sendiri. Mungkin itu menggugah. Kalau untukku ya, itu kayak menimbulkan rasa pengen membuat cerita sendiri di kepala aku, membayangkan seperti apa kondisinya, terus si tuyul gondrong itu seperti apa, kayak gitu sih, memunculkan fantasi di otakku. Terus aku tertarik aja, meskipun aku belum selesai baca, baru setengah lebih sedikit. Aku ngerasa kalau buku ini
cukup bagus, dan itu ceritanya juga macam-macam jenisnya, kayak apa ya, kreatif gitu loh si penulisnya, nggak cuma melulu tentang kisah drama kehidupan, entah perselingkuhan, entah penipuan atau gimana, enggak, macam-macam, lucu-lucu, unik-unik lah. Alisku. Hai, hello, reading update terakhir. Aku semalam itu udah selesai baca ini. Semalam itu sekitar jam 10-an. Aku baca itu lewat Ipusnas, karena yang buku yang ini ada di Ipusnas, yang satunya nggak ada. Setelah aku baca sampai selesai, akhirnya aku memutuskan menilai, merasa bahwa daripada buku yang satu ini, aku lebih suka sama yang ini, karena aku ngerasa penulisnya itu lebih kreatif untuk bikin cerita pendek. Ceritanya macam-macam, ada yang magical realism, ada yang drama, ada yang nggak masuk akal, ada juga yang pendeknya kebangetan. Terus kalau untuk diksinya, aku ngerasa diksinya yang buku yang ini tuh lebih bagus. Bukan diksi yang terlalu rumit untuk dipahami juga enggak, gampang banget kok dipahami. Tapi kalau dibandingkan sama yang ini aku ngerasa ya biasanya, ya biasa aja. Kalau yang ini aku ngerasa lebih cantik, jadi aku ketika membaca itu juga lebih menikmati. Terus yang untuk yang cerita terakhir yang banyak sub-sub judulnya dan ceritanya itu lebih pendek-pendek, aku ngerasa yang terakhir itu kebanyakan ceritanya itu adalah cerita-cerita yang horor, creepy, dan dark. Jadi waktu aku baca semalam ketika aku mau tidur, kan aku bacanya lewat Ipusnas itu, udah lampu kamar udah aku matiin kan, terus habis itu kan aku baca untuk menyelesaikan, tinggal sekitar 2 judul lagi kalau nggak salah. Itu aku ngerasa sedikit takut karena emang ceritanya rada horor, rada creepy, rada menakutkan menurutku. Udah sih, kalau untuk overall aku lebih suka yang ini. Nggak bagusnya ya nggak bagus-bagus banget juga nggak, tapi aku suka karena penulisnya itu kreatif untuk menulis berbagai macam cerita pendek, mulai dari magical realism, drama, dan lain sebagainya. Udah gitu. Terus ini aku lagi proses untuk edit video yang bakal aku upload mungkin besok. Jadi aku setelah matiin kamera ini, video yang ini aku masukkan ke sini, digabung, terus habis itu diedit, dikasih musik dan lain sebagainya, baru aku upload besok atau nanti malam, entahlah, selesainya. Udah ya, gitu aja. Goodbye.